Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bure. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tasnia. Iya, bagaimana kabarnya tadi di sekolah? Alhamdulillah hari ini di sekolah itu luar biasa sekali, Bu. Dan juga tak lupa saya ucapkan selamat Hari Guru ya, Bure. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi siswa. Dan kita bisa mencetak generasi muda yang hebat tentunya. Amin. Selamat Hari Guru juga untuk Bu Tasnia yang keren. Iya, sama-sama Bure. Kita adalah pejuang pendidikan ya Bure. Semangat selalu. Siap-siap, semangat. Oke Bure, dengar-dengar ini ada yang mau disampaikan atau mau ada yang dicarikan solusi, bukan dicarikan ya, kita bertukar pikiran mungkin ya lebih tepatnya terhadap masalah yang Bure hadapi ini. Gitu ya Bure? Iya, Bu, betul sekali. Hari ini saya itu butuh bantuan Ibu untuk melakukan sedikit perbincangan lah agar bisa tercerahkan saya ini. Jadi Iya. saya itu ada satu kelas khusus. Nah, kebetulan kelasnya ini juga masih di kelas 2, Bu. Jadi ya anaknya masih relatif kecil-kecil, Bu ya. Nah, di situ itu karena ada salah satu anak yang berkebutuhan khusus, jadinya kelas saya itu cenderung kurang bisa kurang bisa fokus kalau dalam ngajar gitu, Bu. Karena si anak yang berkebutuhan khusus ini itu selalu ingin ditemani gitu, Bu. Jadi saya itu hak milik dia, seolah-olah seperti itu. Ya. Oke, Bure. Berarti kalau saya amati, sepertinya anak ini sangat butuh kasih sayang, entah itu dari teman atau mungkin dari gurunya, dan mungkin juga sepertinya ya untuk anak ini tuh membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya, dan dianggap sepertinya Bure ini adalah tempat ternyaman sehingga tidak boleh ada orang lain yang istilahnya dengan Bure adalah miliknya, gitu ya Bure ya. Bisa jadi, Bu. Iya, Super sekali. iya. Terus kira-kira dari yang Bure lakukan itu terhadap siswa itu, apa yang ingin Bure lakukan untuk sikap anak tersebut ataupun agar pembelajaran di anak itu menjadi lebih baik, tidak ada yang tersisihkan? Nah, ini permasalahannya, Bu. Jadi kan saya itu berharap agar kelas saya itu bisa melakukan pembelajaran itu secara utuh bersama-sama. Jadi tidak ada yang merasa dianak-emaskan atau merasa tertinggal dari Iya, teman-teman yang lain. Walaupun si anak tersebut itu uh, bahasa kasarnya kan memang membutuhkan bantuan secara iya, khusus gitu, Bu. secara spiritual, mentalnya Ya. baik gitu ya, Bu ya. Nah, betul sekali. Dan kalau bagi saya di kelas saya itu karena ada satu anak berkebutuhan khusus ini, jadi saya itu Iya, harus super super sekali dalam hal ekstra tenaga. Jadi iya, selain saya harus mendampingi dia, kan saya juga harus tetap fokus pada anak-anak yang lain karena ini anak kelas 2, Bu. Sedangkan iya. di lapangan itu kalau hanya fokus ke satu anak kan ya yang Ya lain nggak nanti bisa, ya kasihan, gimana akan nih? tersisihkan nanti ya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya, Bure ya. Jadi untuk kedepannya apa harapan Bure ini terhadap anak yang berkebutuhan khusus tersebut supaya bisa terlayani? Selain itu juga harapan Bure terbesarnya itu apa untuk kelas yang anak-anak yang lain supaya mereka tidak merasa tersisihkan dengan adanya satu anak itu. Hmm, Barangkali Bure kok harapan ya ada ya. harapan yang ingin disampaikan.
harapan saya itu satu, Bu. Si apa yang berkebutuhan tadi itu bisa berbaur dengan temannya dan teman-temannya itu bisa sedikit menerima dari apa yang apa ya, menerima kalau saya bilang kekurangan ya bukan kekurangan, lebih Iya, tepatnya menerima ada teman saya yang benar-benar iya, membutuhkan iya, fokus saya lebih daripada mereka gitu, Bu. Tapi iya, tetap saya akan tetap apa ya, bisa merangkul semuanya dengan baik gitu. iya, Itu harapan saya, Bu. iya. Yang jelas, secara kasat mata kalau kita amati sebenarnya anak ini memang ada satu sisi yang kurang, tapi saya yakin kok anak ini pasti ada kelebihan di sisi yang lain. Jadi tidak selayaknya kita sisihkan, karena pasti ada kelebihan di sisi itu supaya bisa sama-sama berjalan selaras dengan teman yang lain. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bure inginkan dari harapan yang Ibu Re sampaikan tadi? Atau Nah, mungkin apa yang perlu dilakukan untuk kedepannya supaya harapan Bure tadi tercapai? nah, setelah Bu Tasmiyah tadi mengatakan ada kelebihan dari si anak tadi ya, saya itu Ya, kepikiran, Bu. Ada satu kelebihan dari si anak yang berkebutuhan tadi itu. ya. Dia itu lebih pandai di bidang kinestetiknya, Oh, ya. apa ya, daya ingatnya itu kuat sekali. Jadi mungkin saya bisa ini, Bu, apa namanya, membuat pembelajaran itu secara Nah, berdiferensiasi. sip, Nah, ya. ya, bisa itu, Bu. Iya, Jadi bisa. mungkin nanti kelas saya itu saya inginnya seperti ini, Bu ya. Jadi ketika teman-temannya yang lain akan menerima materi yang bersifat audio, visual, bahkan Ya, mungkin visual, nanti si anak yang ABK tadi itu akan langsung saya berikan materi yang berupa kinestetiknya bersama dengan teman-teman yang lain tentunya. ya. Jadi mungkin dengan begitu minat minat belajarnya si anak-anak tadi itu bisa berbaur dengan temannya, gitu Bu mungkin Iya, ya. betul sekali, Bu. Saya rasa itu adalah ide yang cemerlang, yang bagus sekali. Kita lanjut, oke. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi itu merupakan ide yang sangat cemerlang sekali. Dengan berbagai model, bimbingan, metode, atau mungkin media yang bisa dilakukan untuk situasi atau kondisi yang ideal. Artinya saya yakin dari satu kelas itu pasti ada satu atau beberapa yang beda dengan yang lain, seperti yang ada di kelasnya Bure ini. Tapi saya juga yakin siswa yang berbeda ini pasti mempunyai kelebihan di sisi yang lain. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya rasa ini adalah solusi yang sangat tepat sekali yang harus dilakukan. Saya ikut mendukung Ibu supaya kelas yang Ibu ajarkan nanti bisa berjalan secara kondusif, menjadi kelas yang dengan kondisi yang ideal, yang nanti akan bisa menaikkan level yang nantinya bisa lebih baik lagi. Gitu, Bu. Nah, untuk kalau misalnya dikatakan setingkat level gitu Bu ya, pada kondisi awal gitu, awalnya tadi kelasnya Bure tadi termasuk pada level berapa? Kalau kondisi awal, kalau boleh saya nilai di kondisi level, masih di level 4 Bu. Oh Dan itu gitu ya. pengennya saya itu bisa naik minimal di tingkat 7 lah Bu, karena Iya, masih di usia anak-anak Bu ya. Jadi belum iya, belum bisa begitu nalarnya, masih belum bisa begitu ngeh iya, gitu. iya. Jadi untuk anak usia yang masih usia dini, saya rasa itu bimbingan sepenuhnya dari guru masih sangat diperlukan. Jadi untuk menaikkan level asalkan ada tingkatan. Jadi dari level awal menjadi level yang lebih baik lagi, yang lebih tinggi. Oke, Nggih. kalau mau ditingkatkan lagi kira-kira maunya Bure selain pembelajaran diferensiasi itu mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Mau Ah, menjadi harapan Ibu, ya. ya, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasinya ini itu
pengennya berdasarkan dari minat belajar anak-anak. Jadi apa yang menjadi keinginan mereka itu nanti yang ingin saya lakukan gitu, Bu. Ya. Nah, mungkin dari strategi-strategi itu yang jenengan lakukan itu, misal ada yang mau dilakukan itu supaya harapan Ibu itu bisa cepat terlaksana. Apa yang ingin Nah, Ibu lakukan? yang sudah saya lakukan untuk Iya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, yang iya. pertama, Bu, saya kolaborasi dulu dengan wali kelasnya. Jadi Oke. karena wali kelasnya itu kan tiap hari ketemu dengan si anak. Jadi saya Ya, itu tanya-tanya dulu, kira-kira anak ini tuh seperti apa dan saya harus bagaimana. Terus oh, kolaborasi saya kedua dengan wali murid siswa tersebut. Di ya. rumah seperti apa kondisi si anak. Jadi Mm-mm. saya itu bisa tahu, oh apa yang harus saya lakukan. Dan saya inginnya itu secepatnya, bahkan mungkin minggu ini kebetulan di hari Kamis itu saya akan masuk di kelasnya si anak itu. Ya, Oh saya iya, akan segera membuat RPP-nya iya, dekat-dekat ini, Bu. iya. Semoga segera terlaksana apa yang sudah menjadi perencanaan Bu Re tadi ya Bu ya. Dan kalau nanti ada tindak lanjut selain itu mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan guru lain mungkin ya Bu ya. Atau kira-kira pendampingan atau monitoring dari wali kelas itu ataupun mungkin dari kepala sekolah juga bisa dibutuhkan ya Bu itu. Nggih, Apa itu juga nggih. sangat saya butuhkan, Bu. Jadi bantuan dari seluruh warga sekolah itu juga sangat dibutuhkan sekali. Jadi karena saya itu tidak akan mungkin bisa jalan sendiri untuk melakukan pembelajaran Iya, pembelajaran yang bisa berpusat pada anak. Ya, oke. Berarti Bu Re nanti akan berkolaborasi dengan rekan kerja ya Bu ya, termasuk ada wali kelas, ada kepala sekolah, karena nggih, saya rasa memang hal itu perlu dilakukan jika kita mau melakukan pembelajaran yang ideal, yang baik. Karena kerjasama dari semua pihak pasti akan bisa mempercepat suatu tujuan itu tercapai. Nah, nggih siap. nanti kalau ada hasil apa yang sudah menjadi harapan Bu Re tadi, sudah menjadi tujuan Bu Re tadi, bisa disampaikan ke saya Bu ya. Bisa jadi bahan untuk saya belajar lagi, bisa jadi untuk saya refleksi terhadap jika saya punya murid yang sama seperti Bu Re itu. Ya Bu ya. Nggih, siap-siap, Bu. Iya, Ya. siap. Kita Jadi akan selalu ditunggu. tukar Iya, jadi kita tukar. saling bertukar pikiran untuk Nggih, siap. mensukseskan tujuan pembelajaran supaya lebih baik lagi. Semangat, Bu Re. Semangat semangat, Bu Tasmiyah. Ya, semangat, semangat. Sudah, saya rasa mungkin untuk evaluasi ke depan atau refleksinya kita tunggu bersama, kita saling koordinasi, kita saling kolaborasi supaya pembelajaran yang kita lakukan di masing-masing siswa kita bisa lebih baik. Ada Amin. ada yang perlu disampaikan lagi atau kita sudah bisa akhiri pembicaraan kita hari ini, Bu Re? Saya ucapkan banyak terima kasih, Bu Tasmiyah, karena Iya, sesi sesi mengobrol dengan Bu Tasmiyah hari ini tuh bisa memberikan pencerahan bagi saya. Ya ini iya, luar biasa sama-sama. sekali. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Re, saya juga pada tahap belajar, kita saling belajar karena guru itu adalah seorang pembelajar sejati. Amin. Sudah Bu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Tasmia. Alhamdulillah baik sekali Bu Re. Bagaimana kabarnya dengan Bu Re? Alhamdulillah, saya juga baik. Oke, Bu Tasmia. Eh, Iya. pada kesempatan hari ini, kira-kira Bu Tasmia ingin membahas apa untuk sore hari ini?
Apa yang kira-kira Gini, ingin dibahas? Mungkin ada permasalahan. pada kesempatan ini mungkin ada materi atau beberapa ulasan yang menjadi fokus perhatian kita, di antaranya adalah pada praktek pembelajaran di kelas. Misal, saat pembelajaran di kelas itu hmm, ada saatnya kita ingin konsentrasi atau fokus dalam pembelajaran. Namun ada kendala dari siswa bahwasanya pada saat jam-jam tertentu itu siswa itu tidak lagi kondusif mengikuti pelajaran kita. Misal pada saat selesai sholat duhur terutama, jadi jam-jam rawan. Gimana caranya kita bisa mengantisipasi siswa tersebut tetap dalam fokus dalam pembelajaran itu, Bure. Hmm, jadi permasalahan dari Bu Tasmia yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana cara agar pembelajaran itu bisa tetap fokus, Bu ya. Walaupun Iya, itu di jam-jam yang rawan setelah istirahat biasanya. Oke. iya. Nah, terus menurut Bu Tasmia sendiri, em, seberapa tidak fokusnya anak-anak di tingkat, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 itu, tingkat fokus anak-anak itu di skala nomor berapa kalau setelah jam istirahat itu, Bu? Kalau menurut saya tingkat fokus anak-anak setelah jam istirahat itu ada pada level 5, Bu. Jadi Di saya level rasa 5. iya, pada level 5. Karena apa? Karena, setelah istirahat biasanya anak-anak itu lebih cenderung, untuk ingin bersantai. Karena setelah istirahat sholat kemudian makan, maka otomatis anak-anak itu cenderung seperti ngantuk gitu, Bu. Jadi ada kurang Oh, bersemangat terhadap belajar, gitu. oke. Berarti dari tingkat 5 ya, karena Iya, cenderung santai setelah istirahat, setelah sholat, setelah makan, gitu nih Bu ya. iya. Ah, dari skala 5 ini mungkin ada permasalahan lain Bu, selain selain setelah setelah apa itu, setelah istirahat, setelah sholat dan makan, mungkin selain itu ada permasalahan lainkah yang mengganggu fokusnya anak-anak bagi Bu Tasmia? Iya. Jadi sebenarnya permasalahan ini bisa dibilang tidak hanya pada satu masalah saja, karena, seiring dengan cuaca sekarang yang ekstrim sekali, itu juga salah satu pendukung anak-anak untuk, berada pada level yang tidak maksimal. Artinya saya rasa saya bilang tadi pada level 5 tadi. Jadi pada cuaca yang ekstrim seperti ini, pada suhu 41 derajat Celcius di kota kita, ya, di suhu yang siang panas setelah istirahat, itu salah satu faktor yang menjadikan anak-anak itu kurang fokus terhadap pelajaran. Jadi serasa selain kurang fokus karena cuaca panas, anak-anak juga ada beberapa gangguan. Misalnya, terkadang pada saat kita fokus pada materi pelajaran di kelas, ternyata ada siswa dari kelas lain itu kadang jalan sambil riwa-riwi di depan kelas kita, maka otomatis itu juga akan menjadi gangguan dari kelas yang tidak kondusif lagi. Gitu, Bu. Oke, jadi banyak sekali faktor untuk membuat anak Iya, merasa tidak fokus. Ya, iya, terus bagi seperti Bu itu. Tasmia sendiri, kelas yang ideal bagi Bu Tasmia, kelas yang fokus tadi, yang sangat ideal menurut Bu Tasmia itu yang seperti apa? Harapannya Kalau Bu menurut Tasmia. saya kalau tadi sudah saya bilang ada pada level 5, Bu. Harapan saya, dengan adanya nanti mungkin jalan keluar atau penyelesaian, saya berharap tingkat level ini tadi nanti bisa meningkat menjadi mungkin pada tingkat level 8 atau 9. Itu harapan dari saya. Namun kita juga harus pecahkan masalahnya ini itu sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang efektif dan
anak-anak menjadi termotivasi gitu, Bu. Jadi Nah, mungkin dengan salah satu dari menjadi solusinya apa gitu. dari harapan Bu Tasmia, dari yang anak-anak di skala 5 tingkat fokusnya agar bisa naik ke tingkat 8 atau 9. Mungkinkah ada rencana yang Bu Tasmia sudah pikirkan? Ada, Bu. Saya berencana untuk melakukan pembelajaran yang menarik untuk kita sebagai seorang guru. Karena pada tingkatan setelah istirahat itu untuk fokus anak-anak mulai berkurang drastis. Begitu juga karena adanya gangguan dari pihak lain, maka saya berencana untuk melakukan pembelajaran yang menarik. Apa itu pembelajaran yang menarik? Mungkin bisa saya lakukan tidak hanya pembelajaran yang berada di kelas saja, tapi bisa kita lakukan dengan pembelajaran yang di luar kelas atau outing kelas. Nah, kebetulan saya kan ngajar kimia ya, Bu, ya. Jadi kalau Hmm. misalnya saya mau melakukan pembelajaran yang saya arahkan ke lab, mungkin bisa. Tapi saya juga bisa melakukan pembelajaran dari outing kelas. Jadi kita belajar di luar kelas sambil menikmati suasana luar kelas, angin semilir gitu. Jadi biar suasana lebih hidup, lebih segar, anak-anak lebih termotivasi untuk belajar lagi. Gitu. Rencana saya seperti itu, Ibu. Itu rencana Ibu melakukan pembelajaran yang menarik, tidak hanya di kelas, tapi bisa di luar kelas, Bu ya, agar Iya, anak-anak fokus dalam materi pembelajarannya tetap tercapai. Nah, iya. sekarang kalau Ibu sudah punya rencana seperti itu, kira-kira akan Ibu laksanakan itu, maaf Bu ya, ada suara motor. Akan Ibu laksanakan itu dalam jangka waktu tertentu atau bagaimana, Bu? Untuk pelaksanaan ini saya berencana untuk saya lakukan secepatnya, Bu. Dan insya Allah saya lakukan minggu depan. Jadi kebetulan minggu depan itu ada materi yang terkait dengan laju reaksi. Jadi materi laju reaksi itu saya rasa sangat cocok sekali saya terapkan di lab, juga nanti di bab pembelajaran berikutnya akan saya adakan belajar di outing class. Jadi laju reaksi ini adalah materi yang nantinya akan membawa anak-anak merasa mengenang sebuah pembelajaran yang bermakna. Jadi tidak hanya sekedar kita melakukan pembelajaran secara konvensional, tapi bisa melakukan pembelajaran dengan bervariasi. Misalnya, kita bisa menyuruh anak-anak untuk membawa alat dan bahan dari rumah, sekaligus kita perkenalkan dari alat dan bahan yang dibawa dari rumah itu, jika kita lakukan reaksi atau kita senyawakan, maka akan nanti menjadi apa? Kadang suatu reaksi itu jika dalam pembentukan awalnya itu tidak menghasilkan reaksi apa-apa, tapi setelah ditambahkan dengan reaksi yang lain, itu akan menghasilkan reaksi yang berbeda. Dan saya rasa ini sangat menarik sekali untuk anak-anak, apalagi ini diterapkan di jam-jam yang saya rasa termasuk jam rawan, gitu, Bu. Seperti itu untuk Super sekali. Yang sudah Ibu rencanakan tadi itu sangat menarik dan hebat sekali, Bu. Nah, mungkin saya sendiri itu perlu belajar banyak dari Ibu ya. Nah, sekarang kalau Ibu sudah merencanakan sampai sejauh itu, kira-kira yang sudah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan minggu depan itu apa saja, Bu? Yang akan dipersiapkan untuk go-nya minggu depan? Saya berencana yang pertama, Bu, suatu pembelajaran yang bermakna itu tidak bisa kita lakukan secara mandiri. Apalagi tadi saya sudah jelaskan bahwa faktor pemicu anak-anak tidak kondusif itu tidak hanya dari anak yang berada di kelas saya saja, tapi juga berasal dari
lingkungan. Jadi dalam hal ini saya perlu berkolaborasi terutama dengan teman sejawat yang pertama. Saya juga bisa nanti, koordinasi atau, minta pendapat dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya tidak bisa melakukan pembelajaran ini sendiri kalau tidak didukung dengan lingkungan saya, terutama dengan teman sejawat. Ini sangat berarti bagi saya. Artinya, kita selain berkolaborasi juga bisa saja dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, mungkin kita bisa saling melengkapi jika pembelajaran yang saya lakukan ini ada kekurangannya. Jadi saling terkait, saling mendukung antara kami dari rekan sejawat. Kemudian untuk hubungannya dengan izin kepada kepala sekolah atau minta pendapat tadi, biar pembelajaran yang saya lakukan ini juga serentak bisa dilakukan oleh semua rekan-rekan sejawat, yang artinya nanti faktor pendukung dari luar itu teramat sangat penting. Selain itu, faktor yang menjadikan motivasi siswa tadi menurun itu juga berasal dari faktor lingkungan. Jadi secara serentak kita laksanakan pembelajaran yang bermakna untuk antisipasi supaya anak-anak itu tetap fokus pada pembelajaran. Seperti itu Bu rencana saya. Rencananya Bu Tasmia super sekali. Selain berusaha untuk membuat kelasnya menjadi bisa fokus, juga mengajak melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat agar bisa melakukan pembelajaran yang bermakna juga. Nah, dari semua yang sudah kita bicarakan pada sore hari ini, Bu, bisa ditarik kesimpulan tujuannya Bu Tasmia ingin agar peserta didiknya tetap bisa fokus walaupun di jam-jam yang krusial. Nah, terus Bu Tasmia juga mengidentifikasi bahwa tingkat fokus anak dari angka 5 ingin bisa dinaikkan menjadi 8 atau ke tingkat 9 dengan cara melakukan pembelajaran outing class, pembelajaran yang menarik gitu. Nah, hebat sekali. Super sekali. Apa yang sudah Bu Tasmia rencanakan itu keren. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terlaksana Bu Re. Saya tidak bisa melakukan sendiri kalau tanpa bantuan dari rekan sejawat atau teman-teman di sekeliling saya. Gitu. Oke, betul sekali Bu. Ya, saya tunggu cerita-ceritanya Bu Tasmia setelah melakukan aksi yang hebat ini yang luar biasa Paknya. Terima kasih Bu Re. Semoga sukses Bu. Iya, amin. Saya tunggu Bu cerita ke depannya. Nanti kita cerita lagi tentang apa yang sudah Bu Tasmia lakukan. Oke, siap. Nanti kalau sudah ada proses atau hasilnya akan siap saya infokan. Gitu Bu Re. Alhamdulillah, nggih. Terima kasih banyak Bu. Oke, untuk sesi sore ini kira-kira sudah cukup nggih Bu? Insya Allah sudah cukup Bu. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya Bu Tasmia dan semoga rencananya berjalan dengan lancar dan bisa didukung oleh seluruh warga sekolah. Amin. Siap, amin. Oke, saya tutup sesi coaching kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.